Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenny Apelina Arandi, NPM 5019220. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang struktur kurikulum sekolah dasar dan prosedur dasar pengembangan pembelajaran kelas rangkat, indikator dan penataan pengalaman belajar PKR, evaluasi program PKR. Struktur kurikulum SD terdiri di atas mata pelajaran umum kelompok A dan pelajaran umum kelompok B. Mata pelajaran umum kelompok A merupakan program kurikuler yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan peserta didik sebagai dasar penguatan kemampuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Prosedur dasar pengembangan pembelajaran kelas rangka. Dalam menyusun perencanaan atau prosedur pembelajaran ini tercakup serangkaian kegiatan, yaitu menggunakan garis-garis besar program pengajaran atau GPTP. 2. Merumuskan tujuan belajar, memiliki bahan ajar, dan menyusun rancangan kegiatan belajar. Yang pertama, menggunakan GPTP. Garis-garis besar program pengajaran GPTP merupakan berisikan apa-apa yang harus diajarkan pada murid. Dengan perkataan lain, GPTP apa saja yang harus dikembangkan oleh guru sebagai bahan ajar. Jadi GPTP memuat garis besar materi yang berupa pokok dan subpokok bahasan, juga tujuan-tujuan kurikuler dan tujuan pembelajaran umum. Indikator dan penataan pengalaman belajar PKR. Untuk mengemas pengalaman belajar dalam rangka PKR, maka kita harus mengetahui standar isi dengan memuatkannya dari berbagai mata pelajaran pada tingkatan tiap kelas. Jika kita akan melakukan PKR untuk mata pelajaran yang sama dengan tingkatan kelas berbeda, maka pengembangan standar isi dan penjabaran muatan moral yang akan kita buat rumusan pengalaman belajar kita sandingkan untuk dikaji penjabarannya. Untuk tingkatan kelas yang berbeda sesuai instruksionalnya, sehingga tersusunlah pengalaman belajar yang kita bias terapkan pada tingkatan kelasnya. Ada beberapa prinsip teoritis yang harus diperhatikan dalam menetapkan topik pembelajaran dalam PKR, yaitu yang pertama, berorientasi kepada tujuan. Yang kedua, disesuaikan dengan karakteristik murid. Yang ketiga, disesuaikan dengan pengolahan kemampuan guru. Yang keempat, layak sarana pendukung. Yang kelima, tidak bersifat dipaksakan. Evaluasi program PKR. Yang pertama, mengecek keterlaksanaan jadwal. Yang kedua, mengecek keterlaksanaan pembelajaran di kelas yang dirangkap. Yang ketiga, mencatat materi pembelajaran yang tidak sempat diajarkan. Yang keempat, mencatat kegiatan yang tertunda. Yang kelima, mencatat tugas-tugas yang harus diberikan kepada murid dari minggu berikutnya. Lalu mencatat pertanyaan murid yang belum sangat sempat terjawab. Lalu mencatat murid-murid yang belum bertanya terlibat secara aktif dalam belajar. Menuliskan hal-hal yang perlu Anda perbaiki dalam PKR. Mencatat hal-hal yang memuaskan dan mengecewakan Anda sebagai guru dalam PKR. Mengapa harus dicatat hal-hal yang perlu dibicarakan dengan guru lain? Baik, itulah materi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.